Kira ini mengusik rasa keadilan kita, Pak Menteri. Saya kira Pak Menteri sama hatinya sama kami semua, Pak. Coba Pak Menteri bayangkan, Pak, di Aceh itu, Pak, orang-orang yang di pelosok-pelosok itu, Pak, dipotong 100.000, Pak, oleh negara, Pak. Gimana, Pak, hati nurani kita, Pak? Iya, bos madrasah. Aduh, mereka nggak COVID aja sudah tertatih-tatih, Pak. Loh kok kita potong dengan alasan nggak bisa? Loh buat apa kita dikasih tugas yang di tempat yang paling enak, Pak? Anggaran triliunan gitu loh. Dan ini nggak terbuka, Pak. Padahal komitmen dulu di ruangan ini juga tidak ada pemotongan dana BOS. Ketika dana BOS dipotong nggak juga ngasih tahu kita, Pak. Seolah-olah persetujuan DPR. Padahal DPR dari awal mengingatkan itu. Dan bahkan kita minta untuk madrasah swasta itu ditambah untuk kotanya atau jaringan internetnya. Kita minta, ini malah dipotong, Pak Menteri. Saya yakin Pak Menteri, kalau Pak Menteri tahu dari awal, Pak Menteri pasti juga nggak setuju dengan ini, Pak. Karena Pak Menteri hidup ini nggak lama, Pak. Berpikir kita tentang orang miskin itu jauh lebih mulia, Pak, daripada berpikir tentang keuntungan, Pak. Jadi saya kira hari ini para anggota kita nggak perlu dulu bahas anggaran, ya. Kita clearkan dulu masalah BOS. Kali ini menyangkut orang-orang yang berteriak di bawah itu, Pak. Ya, saya kira ini penting nih, Pak Menteri. Ini nggak ada urusan Menteri Keuangan, Pak Kamar, nggak ada, Pak. Itu di internal Pak Dirjen Pendes itu. Maka saya minta Pak Dirjen Pendes yang baru, cobalah komunikatif sama kita, gitu loh. Berdiskusi kita. Apa yang nggak bisa kita lakukan kalau kita diskusi dari hati ke hati itu? Jangan kayak main kucing-kucingan. Setelah heboh di publik, baru kita berdebat begini, Pak Menteri. Nggak produktif sebenarnya, Pak. Itu loh, Pak. Dan ini sudah berkali-kali, Pak Menteri berapa kali di permukaan di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawahan Bapak juga ngasih input nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini, Pak Menteri? Waktu terus berjalan. Sementara yang kita layani sangat banyak masyarakat di bawah. Tolonglah Pak Menteri, tolong Pak Menteri, tolong. Ini saya menangis, Pak. Mau nangis, Pak, saya, Pak. Kebayang saya, Pak, orang-orang di kampung itu, Pak. Makan aja susah, Pak. Orang tuanya menangis, ini potong, Pak. Diskriminatif, anak tiri katanya begini. Jadi saya kira anggota yang terhormat, kita harus satukan tekad, Pak, bersatu padu bahwa kita harus membela orang miskin, Pak. Nggak boleh kita diskriminatif di Republik ini, Pak. Saya Ketua Komisi 8, Pak Menteri bertanggung jawab nih, Pak. Gitu, Pak. Jadi hari ini, menurut saya Pak Menteri, coba Bapak konsolidasi di internal, Pak. Ini kalau hari ini Pak Menteri jawab atau besok diumumkan publik bahwa tidak ada pemotongan BOS, saya kira itu kado paling indah, Pak, bagi anak-anak miskin. Bagi orang-orang miskin, Pak, yang sedang sekolah sekarang sedang susah. Tapi kalau ini kita teruskan kebijakan yang diskriminatif ini, Pak, saya kira kita zalim, Pak. Apa kita ini duduk di ruangan AC, makan enak, ada kue, ada ini semua negara, Pak, nyiapkan kita, Pak. Sementara uang negara yang memang untuk orang miskin kita potong. Di mana nurani kita? Namun demikian perlu juga kami sampaikan ya terkait dengan penanganan di Kementerian Sosial ini bahwa kasus ini kan dimulai dengan penyelidikan secara tertutup yang kemudian dilakukan dengan giat tangkap tangan. Semenjak kemudian KPK melakukan giat tangkap tangan ini sampai kemudian terakhir kemarin, saya kira sudah ratusan perkara yang ditangani oleh KPK terkait dengan tangkap tangan ini. Seluruhnya diawali dengan menggunakan pasal-pasal penyuapan. Kami memastikan itu. Menak Yakut tersudutkan, harta pribadinya naik drastis. Temuan KPK bikin geger publik. Jurnal 99 mengabarkan untuk Anda. Dugaan korupsi 2,5 triliun rupiah. Bob Kemenak kayaknya belum mau bertobat. Kronologi.com. Direktur Center of Budget Analysis, Ucok, mengungkapkan pihaknya menemukan dugaan kasus korupsi dan dana bantuan operasional pendidikan untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Kementerian Agama Kemenak tahun anggaran 2020 dengan total anggaran 2,5 triliun rupiah. Karenanya, CBA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk membentuk tim pemburu atau tim penyidik
agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan korupsi 2,5 triliun rupiah tersebut. Muncul kasus dugaan korupsi 2,5 triliun rupiah. Ini memperlihatkan Kemenak belum mau tobat-tobat asas korupsi yang pernah mereka lakukan. Kemenak tidak takut dosa, tidak takut Tuhan, dan hanya takut miskin atau tidak punya duit, kata Ucok kepada wartawan Selasa 31 Mei 2022. Agar punya duit berlimpah, anggaran BOP mereka ambil dengan cara memotong antara 30-50%. Ada pesantren fiktif, bantuan tidak tepat sasaran, bahkan program ini diduga memanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Jelasnya, Ucok menilai munculnya dugaan kasus BOP sebesar 2,5 triliun rupiah seolah-olah Kemenak ingin mengulang korupsi lagi seperti Menteri Agama Surya Dharma yang pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012 sampai 2013. Atau pengen seperti Menteri Agama Said Akil Siraj, atau seperti Agama Said Akil Hussein Al-Munawar, Menteri Agama pada Kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarno Putri, yang terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penggunaan dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan haji, ucap Ucok. Berdasarkan laporan Kemenak bahwa anggaran program BOP untuk 2.000 dan ini pondok pesantren Pompes yang mendapatkan bantuan 14.906 Pompes kecil, 4.032 Pompes sedang, 2.235 Pompes besar. Selain itu ada juga 62.514 madrasah diniyah dan 112 lembaga pendidikan Al-Quran. Untuk pesantren rata-rata digelontarkan bantuan 25 juta rupiah sampai 50 juta rupiah. Dan madrasah serta lembaga pendidikan antara lain 10 juta sampai 50 juta rupiah, pungkasnya. Untuk tanggapan dari pihak Kemenak akan dimuat pada berita berikutnya. Komentar dari warganet, ayo dong KPK bergerak, nih apalagi si Yakut minta tambahan dana haji sampai 1,5 triliun rupiah, ujar Ramsi. Perlu ditindaklanjuti agar jelas benar-benar korupsi atau fitnah, ujar Anmibos. Menteri Agama yang tidak takut sama Tuhan, ujar Abdul. Wah, ini fitnah, masa orang yang ngakunya pengawal NKRI harga mati diduga korupsi, ujar Ahmad. Sudah tidak kaget kalau Kementerian Agama memotong dana BOP, ujar Babi. Perlu cepat diaudit mulai Yakut, ketua PBNU sampai ke Bansar Ansor, ujar Boh. Katanya lebih ngerti agama, kok korupsi, ujar Syahrul. Pasti Menteri Agama dari organisasi Islam terbesar, ujar Sniper. KPK mohon dialami ya, ujar Pisang. Temuan ICW, 7 miliar rupiah bantuan Kemenak ke pesantren di Aceh tak tepat sasaran. Lembaga anti korupsi Indonesia Corruption Watch menemukan 7 miliar rupiah bantuan operasional pendidikan BOP Kementerian Agama ke pesantren di Aceh tidak tepat sasaran. Ini adalah salah satu temuan yang dimuat dalam laporan pemantauan yang dirilis Jumat 27 Mei. ICW memantau penyaluran BOP dari Kementerian Agama Kemenak untuk pondok pesantren di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Melibatkan mitra lokal, pemantauan berlangsung Maret-November 2021. BOP tersebut diberikan dalam 3 tahap pada 2020. Di Aceh penerima tahap pertama 134 pesantren, kedua 110 pesantren, dan ketiga 61 pesantren. Pesantren tersebut terdiri dari kategori kecil, menengah, dan besar. Di Aceh, ICW menemukan ada pesantren fiktif penerima bantuan, tidak tepat sasaran hingga pemotong bantuan. Dalam laporan dilihat Aceh kini, Ahad 29 Mei, merincikan bantuan tahap 1 hingga tidak tepat sasaran di Aceh. Dalam sebuah tabel, misalnya pesantren kategori besar tapi penerima bantuan kecil, atau pesantren sedang menerima bantuan kategori besar. Kategori ini dibedakan berdasarkan sejumlah santri. ICW mengatakan temuan tersebut mengindikasikan proses verifikasi yang dilakukan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di Aceh patut dipertanyakan. Sebab bantuan yang tidak tepat sasaran seharusnya bisa dihindari apabila pejabat Kemenak mampu melaksanakan tugasnya berdasarkan juknis untuk melakukan verifikasi data mengenai calon pondok pesantren
Yakut minta tambahan biaya haji 1,5 triliun rupiah.